Teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Sudah bosan dengan film aksi bertema body cop yang kental dengan tingkat kriminalitas yang tinggi? Atau kalian ingin menonton film bertema body cop dengan sensasi fantasi berbau alien, hantu, iblis, atau semacamnya? Jika iya, RIPD adalah jawabannya. Film yang diangkat berdasarkan komik terbitan Dark Horse Comics dengan judul yang sama, RIPD atau Rest in Peace Department ini menghadirkan sebuah aksi dari aparat penegak hukum atau polisi yang tidak seperti biasanya. Yang mana dalam film ini, para polisi akan dihadapkan oleh arwah atau makhluk jahat yang menyamar menjadi manusia. Bagaimana? Anda penasaran? So, pastikan kuota ketengan Anda aman dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Suatu malam, seorang detektif Boston bernama Nick Walker diam-diam mengubur benda berwarna emas di halaman belakang rumahnya, yang kemudian ditutup menggunakan pohon jeruk agar tidak dicurigai siapapun. Tapi ketika pagi tiba, istrinya yang bernama Julia ini langsung bertanya, kenapa tiba-tiba ada pohon jeruk di belakang rumah? Dan agar Julia tidak curiga, Nick menjawab bahwa semalam ia mabuk berat dan mungkin dirinya tidak sadar telah membawa pohon tersebut dan menanamnya di belakang rumah. Sampai di kantor baru diketahuilah bahwa benda yang semalam dikubur oleh Nick adalah bongkahan emas kuno yang dia temukan bersama dengan Bobby rekannya di lokasi penggerebekan narkoba. Awalnya Nick nekat mengambilnya karena akan ia gunakan untuk merubah kehidupannya dengan sang istri menjadi lebih baik, sedangkan bagian yang Bobby ambil akan ia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Tapi saat mereka bertemu, tiba-tiba Nick menyesal. Walaupun mereka tidak sengaja menemukannya, tapi tetap saja itu namanya mencuri. Dan nanti rencananya Nick akan menyerahkan benda itu kepada atasannya agar ia tidak dihantui rasa penyesalan. Di sini Bobby berusaha untuk membujuk Nick lagi karena ia tahu harga jual emas kuno itu sangatlah tinggi. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba atasan mereka datang, menyuruh semua anggotanya berkumpul karena ia baru saja mendapatkan lokasi Garza, buronan gembong narkoba yang selama ini ia cari-cari. Tiba di lokasi penggerebekan, semua polisi langsung terlibat baku tembak dengan anak buah Garza. Lalu Nick yang melihat Garza berniat untuk melarikan diri berusaha untuk mengejarnya. Tapi ketika dia sedang mencari pria itu, Bobby muncul dari balik pintu. Bobby berkata dia tak akan membiarkan Nick menyerahkan emas kuno itu. Dan tiba-tiba, beberapa saat kemudian ketika Nick membuka matanya, dia bingung kenapa semua hal yang ada di sekelilingnya berhenti bergerak. Penasaran dengan apa yang terjadi, Nick pun berjalan keluar lalu terlihatlah sebuah terowongan besar di langit yang kemudian membawanya ke suatu tempat yang disebut dengan RIPD atau Rest in Peace Department. Di tempat yang mirip kantor itu, seorang wanita bernama Mildred Proctor menjelaskan bahwa tempat ini adalah alam barzah bagi mereka yang sudah mati sebelum pergi ke akhirat. Yap, gara-gara ditembak oleh Bobby, Nick meninggal di tempat. Dan karena semasa hidupnya Nick sering melakukan dosa, Nick pun hampir dilempar ke api penghukuman. Cuman karena Nick punya keahlian khusus nih, Proctor yang menjabat sebagai kepala departemen kepolisian RIPD ini ingin merekrut Nick sebagai petugas polisi yang baru sebelum Nick pergi ke akhirat. Jadi di sini pilihannya cuma dua, Cok. Langsung ke akhirat tapi dia masuk ke api penghukuman, atau bergabung menjadi anggota RIPD dengan tugasnya menangkap Darius atau roh yang berusaha kabur dari api penghukuman dan kembali ke bumi. Awalnya Nick bingung, tapi setelah Proctor berkata kalau Nick bersedia, Nick akan ditugaskan di kota asalnya yaitu Boston, Nick langsung menyetujuinya. Namun sebelum memulai pekerjaannya, Proctor menyarankan agar Nick tidak bertindak keluar jalur. Salah satu contohnya adalah dengan menemui Julia. Karena jika hal itu terjadi dan Julia mengetahui identitasnya, maka Nick bisa dihukum dengan langsung dilempar ke dalam neraka. Ditemani oleh Proctor, Nick pergi ke kantor tempatnya bekerja nanti, dan di sanalah Nick mengetahui seperti apa bentuk Darius yang sesungguhnya.
Di sini Dedes berusaha untuk kabur lagi, tapi dia langsung ditembak oleh Roy Pulshipper, mantan marshal atau cowboy yang hidup pada tahun 1800-an, yang nantinya akan berpartner dengan Nick sebagai polisi RIPD Boston. Walaupun Roy lebih suka kerja sendirian, tapi Roy tetap menerima kehadiran Nick. Mereka kemudian pergi ke Boston menggunakan sebuah pintu yang terhubung dengan dunia manusia, bukan untuk langsung menangkap Dedes, tapi Roy mengajak Nick untuk menghadiri upacara pemakamannya sendiri. Pada pemakaman itu, Nick tidak tega melihat sang istri meratapi kepergiannya. Dan yang lebih menjengkelkannya lagi adalah Bobby ada di sana dan seakan-akan peduli dengan Julia. Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Nick bergegas menemui Julia. Tapi saat mereka bertatap muka, Julia memandangi Nick seperti memandangi orang asing. Karena belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, Nick pun kembali menemui Roy dan meminta penjelasan. Jadi ternyata ketika mereka sudah mati dan menjadi anggota RIPD memberikan badan dan identitas yang baru untuk mereka. Di sini Nick diberi identitas sebagai Jerry Chen, seorang kakek-kakek keturunan Cina. Sedangkan Roy adalah Opal Pavlenko, wanita Rusia hot yang selalu mencuri perhatian orang-orang. Nah, karena Nick udah tahu nih apa peraturannya, Roy langsung ngajak Nick untuk menjalankan tugas mereka, yaitu menangkap Dedes. Diketahui Roy itu bersemayam di sebuah apartemen, dan menurut Roy, tanda adanya Dedes adalah ada tanaman yang layu, dan juga alat elektronik yang rusak karena terkena bau busuk jiwa mereka. Sampai di lokasi tersangka, Roy dan Nick bertemu dengan Stanley, pria yang diyakini Roy sebagai Dedes yang sedang menyamar. Untuk membuka penyamaran itu, Nick ditugaskan untuk memberi beberapa pertanyaan, sedangkan Roy akan menikmati makanan India yang tadi sempat ia beli di jalan. Jadi, karena dalam makanan itu ada sesuatu yang tidak disukai oleh Dedes, yaitu bubuk jinten, Roy sengaja memakannya dan ketika makanan itu ia sembur-semburkan, Stanley pun langsung berubah menjadi Dedes. Sialnya ketika Nick akan memborgol Roy itu, dia berusaha untuk melarikan diri. Tidak mau kehilangan targetnya, Roy pun mendorong Nick dari jendela. Mereka terjun dari lantai 20 dan jatuh di depan Dedes yang kemudian dipukuli oleh Nick sampai dia memuntahkan emas kuno yang dulu pernah Nick kubur. Setelah Dedes itu ditembak oleh Roy terus mengoceh padahal di situ Nick masih shock karena jatuh dari lantai 20. Walaupun ia tidak bisa mati karena emang udah mati, tapi Nick tetap terkejut dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun karena Roy masih saja mengoceh, Nick pun melempar Roy ke arah bus hingga membuat topi milik Roy terbang entah kemana. Sambil terus ngedumel karena topinya hilang, mereka pun kembali ke markas untuk menyerahkan barang bukti. Di waktu yang sama, terjadi kekacauan di mana semua petugas RIPD sibuk karena mereka baru saja mengetahui semua roh yang berkeliaran tiba-tiba pergi ke kota Boston. Merasa ada yang janggal dengan hal ini, Nick meminta Roy untuk menyelidiki emas itu lebih lanjut. Jika Roy kira benda itu tidak penting dan tidak ada sangkut pautnya dengan semua kekacauan ini, lalu kenapa Dedes itu sampai menelan benda tersebut? Merasa apa yang dikatakan oleh Nick ada benarnya juga, Roy membawa Nick kepada Elliot, satu-satunya Dedes yang tidak Roy tangkap karena tidak neko-neko, yang kemudian menjadi informan sebagai gantinya. Tidak mau basa-basi, Nick menyuruh Elliot untuk memberitahu kenapa ada Dedes yang nekat menelan emas itu. Apakah emas tersebut punya fungsi penting? Dengan santainya Elliot menjawab benda itu cuma emas biasa, bahkan dirinya menganggapnya sampah. Tapi karena Nick masih penasaran, Nick menyuruh Elliot untuk membawa emas tersebut dan menyelidikinya lebih lanjut. Setelah memberikannya, Nick tidak langsung melepas Elliot begitu saja. Karena Nick merasa Elliot ini mencurigakan, dia sengaja mengawasinya dari kejauhan hingga akhirnya dia melihat Elliot menyerahkan emas itu kepada seseorang yang tak lain adalah Bobby. Ketika diikuti, Nick melihat Bobby pergi ke rumahnya dan menemui Julia. Nick kira Bobby akan berusaha menggoda Julia, tapi ternyata bukan, Cok. Dia datang untuk memberitahu Julia bahwa beberapa hari sebelum Nick meninggal, Nick telah mencuri barang bukti dari TKP dan menguburnya di suatu tempat. Mendengar itu, Julia pun langsung teringat dengan pohon jeruk yang Nick tanam, yang kemudian dia menyuruh Bobby untuk menggalinya, dan ternyata memang benar emas kuno itu ada di dalam sana.
Mengetahui Nick pernah mencuri emas yang sama persis seperti emas yang ditelan oleh Dedes, Roy pun langsung curiga. Tapi di sini Nick menjelaskan bahwa waktu itu dia tidak sengaja menemukannya dan tidak tahu sebenarnya benda apakah itu. Lalu karena Bobby masih nampak mencurigakan, mereka kembali mengikutinya hingga sampai di suatu tempat di mana Bobby sedang menunggu seseorang. Setelah menunggu beberapa saat, Roy menyadari ada Dedes di antara mereka. Saat diamati, ternyata Dedes bernama Pulaski itulah yang ditunggu-tunggu oleh Bobby untuk menerima emas kuno yang disimpan di dalam koper. Tidak mau sembunyi-sembunyi lagi, Nick dan Roy langsung menyeret Pulaski ke tempat penyimpanan daging dan mengintimidasinya menggunakan bubuk jintan. Tapi bukannya takut, Pulaski malah melahap bubuk itu hingga akhirnya dia berubah menjadi bentuk aslinya. Setelah berubah ke bentuk mengerikannya, Pulaski berusaha kabur sambil membawa koper berisi emas itu. Dalam misi pengejaran ini terjadi kekacauan di mana-mana. Dan setelah berusaha keras menghentikannya, yang berhasil diamankan oleh Nick hanyalah kopernya. Sedangkan Pulaski berhasil meloloskan diri. Karena berita mengenai Dedes yang berkeliaran di jalanan kota sudah tersebar luas, Proctor pun langsung memarahi Nick dan juga Roy. Dia kemudian membacakan surat yang dikirim oleh The Eternals atau mereka yang berwenang dalam keabadian, di mana isi surat itu memberitahu bahwa emas yang sedang dikumpulkan oleh para Dedes merupakan bagian dari artefak berbahaya yang dikenal sebagai stempel Jericho. Jadi, jika benda itu berhasil dikumpulkan menjadi satu, gerbang antara neraka dan dunia manusia akan terbuka, Cok. Lalu semua orang mati yang telah dihisap akan keluar dan berkeliaran membuat kekacauan di dunia manusia. Ketika Roy protes kenapa bisa benda kuno itu tercipta, surat kedua pun datang. Dan isinya adalah The Eternals memecat Roy dan Nick dari RIPD karena mereka gagal menangkap Dedes. Dan sebagai hukuman, 2 hari lagi RIPD akan mengirim mereka ke neraka. Sebenarnya Nick tidak terima dengan keputusan itu, tapi karena ia tidak bisa melakukan apapun, Nick mencoba memanfaatkan waktunya untuk menemui Julia. Walaupun ujung-ujungnya Julia tidak mau berbicara dengannya karena kini Nick hanyalah seorang kakek-kakek. Melihat Nick hampir mengungkapkan jati dirinya, Roy langsung memberikan nasihat bahwa hal itu akan sia-sia dan yang ada Nick akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Tapi karena tujuannya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya serta menjauhkan sang istri dari Bobby, tentu saja Nick tidak mau mendengarkan nasihat itu. Dia justru merendahkan Roy dan menyuruh Roy untuk tidak ikut campur. Tentu saja Roy sakit hati dengan apa yang tadi diucapkan oleh Nick. Tapi karena dia tahu Nick hanya sedang emosi, dia tidak marah dan malah mengajak Nick untuk menikmati malam terakhir mereka sebelum dikirim ke neraka. Song's called Better Man. Yeah, I got that. Beberapa saat kemudian, setelah pikiran sama-sama dingin, tiba-tiba Nick mengajak Roy untuk kembali menyelidiki Bobby dan emas itu lagi. Walaupun akan melanggar peraturan, tapi karena Nick curiga Bobby adalah Dedes karena sangat terobsesi dengan emas itu, mereka harus kembali menyelidikinya sampai selesai. Di tempat yang berbeda, Bobby menemui seseorang untuk memberikan sebuah bongkahan benda kuno. Dia juga menyuruh pria itu untuk membuat kekacauan di luar sana sesuka hati. Ternyata dugaan Nick memang bener, Cok. Bobby sebenarnya adalah Dedes yang sudah lama berkeliaran untuk mengumpulkan emas kuno. Dia juga punya rencana agar teman Dedesnya ini tertangkap oleh RIPD, sehingga benda kuno yang mereka dapatkan itu bisa diselundupkan di dalam sana. Keesokan harinya, Julia menelpon Bobby untuk memberitahu bahwa semalam kakek-kakek Cina alias Nick kembali menemuinya. Julia sadar bahwa dia adalah orang asing, tapi anehnya setiap kali kakek-kakek itu berbicara dengannya, Julia merasa seperti sedang berbicara dengan Nick. Mendengar itu, Bobby pun meminta Julia untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dia juga berkata, mungkin hal ini terjadi karena Julia terlalu rindu kepada Nick. Dan untuk meredakannya, Bobby akan menemuinya nanti dan Julia bisa cerita apa saja sesuka hati sampai pikirannya kembali tenang. Tepat setelah teleponnya mati, Bobby melihat kakek-kakek Cina itu parkir di depan rumahnya. Di sini, Bobby sudah sadar kalau Nick pasti bergabung dengan anggota RIPD. Tapi karena Opal Pavlenko alias Roy datang untuk menggodanya, Bobby pun terpojok hingga akhirnya dia menunjukkan jati dirinya sebagai Dedes dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang lain.
Dari penggerebekan ini, Bobby tertangkap tanpa perlawanan. Tapi Roy dan Nick belum curiga, makanya mereka langsung bawa Dedes itu ke kantor RIPD beserta dengan emasnya sebagai barang bukti. Bahkan ketika melakukan penggeledahan dan Roy menemukan potongan dari benda kuno yang kemarin Bobby berikan kepada temannya, Roy belum sadar. Dia langsung menyerahkan potongan benda itu kepada petugas sampai akhirnya benda tersebut langsung bereaksi dengan bagiannya yang lain dan membuat apapun yang ada di dekatnya menjadi melambat. Mungkin karena Bobby dan teman-temannya adalah Dedes, makanya mereka tidak terkena efek pembekuan itu. Lalu sebelum efeknya berhenti, Bobby dan kawan-kawan langsung mengambil kumpulan emas kuno itu lagi dan kabur tepat sebelum Nick meluncurkan tembakannya ke arah mereka. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Bobby menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan emas kuno di atas gedung. Tapi Roy dan Nick yang tidak ingin melihat dunia hancur langsung bergerak untuk menghentikan mereka. Bahkan saking kesalnya, Roy mengajari Nick bagaimana caranya koboi bekerja menangkap para penjahat. Ketika gerbang antara neraka dan dunia manusia mulai terbuka, dua Dedes yang menyamar menjadi rekan kerja Nick dulu mencoba membawa Julia. Mereka mengaku kiriman dari Bobby untuk mengamankan Julia dari si kakek-kakek Cina. Tapi ternyata semua itu bohong karena Bobby berniat menculik Julia dan menjadikannya sebagai pengorbanan untuk membuka portal. Di saat Roy dan Nick sedang berusaha mengalahkan para Dedes anak buah dari Bobby, Bobby berhasil bertemu dengan Julia. Melihat kota Boston sedang dalam kekacauan, Julia pun langsung bertanya kepada Bobby. Tapi bukannya menjawab, Bobby malah menghirup bubuk jintan yang ia bawa hingga akhirnya dia berubah menjadi Dedes yang mengerikan di depan Julia. Bobby dan para Dedes kemudian membawa Julia ke atas gedung. Ternyata bukan hanya menyusun emas kuno, tapi Bobby juga harus memberikan pengorbanan yaitu darah manusia agar gerbang neraka bisa terbuka. Melihat Julia dalam bahaya, Roy dan Nick segera datang. Tapi sialnya, Bobby telah menusuk perut Julia terlebih dahulu, yang kemudian darah yang keluar langsung diserap oleh artefak kuno tersebut. Karena waktu mereka sedikit, Roy dan Nick kembali mengumpulkan keberanian. Di sini, Nick menyuruh Roy untuk menghancurkan artefak itu, sedangkan dirinya sendiri akan membunuh Bobby dan menyelamatkan Julia. Dengan banyaknya Dedes yang datang, Roy dan Nick nampak kewalahan. Tapi setelah berusaha mati-matian dan menggunakan kendaraan berat yang kebetulan berada di sana, Roy berhasil menghancurkan artefak kuno itu hingga akhirnya semua Dedes yang hampir turun ke bumi kembali tersedot ke dalam neraka. Setelah menembak Bobby, Nick langsung menemui Julia. Dan ternyata Julia sedang mengalami kritis sehingga dia bisa melihat wujud Nick yang sebenarnya. Walaupun rasanya tidak ingin berpisah, tapi Nick tetap mengucapkan selamat tinggal. Dia juga berharap Julia mampu menjalani kehidupan tanpa dirinya dengan sebaik mungkin. Dan sebelum pergi, Nick berkata bahwa dirinya sangat menyayangi Julia lebih dari apa yang Julia tahu. Tepat setelah mengucapkan hal itu, Julia tiba-tiba terbangun di rumah sakit dan dokter yang telah merawatnya adalah identitas Proctor di dunia manusia. Proctor berkata Julia sebenarnya hampir mati, tapi karena Nick dan Roy berhasil menyelamatkan dunia, The Eternals memberikan kesempatan kedua dengan memulihkan keadaan Julia. Selain itu, mereka juga bebas dari hukuman, tapi sebagai gantinya, Nick dan Roy harus menandatangani kontrak untuk bekerja di RIPD selama 100 tahun ke depan. Sebelum pergi, Proctor memberikan topi baru kepada Roy, sedangkan Roy memberikan identitas baru kepada Nick. Ia tahu Nick tidak suka dengan identitasnya sebagai kakek-kakek, makanya dia membuat pengajuan hingga akhirnya Nick berubah identitasnya menjadi